dan sehat. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu menjalani keseharian kita dengan lebih bijaksana dalam tuntunan Tuhan. Adapun berita jemaat untuk kita pada minggu ini adalah sebagai berikut. Ibadah minggu tanggal 28 Februari 2021 hari ini pukul 9.00 WIB di Gereja Eka Sinta. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yuprinade MTH bersama lingkungan 7. Liturgi yang akan digunakan adalah liturgi ibadah minggu sengsara ketiga versi era new normal. Sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama melihat tayangan video berita jemaat berikut ini. Shalom jemaat terkasih Tuhan, bersyukur hari ini kita bersama dapat menikmati hari baru pemberian Tuhan. Sebelum ibadah kita dimulai, ada beberapa pokok berita jemaat yang telah disiapkan untuk menjadi perhatian kita semua. Berikut berita jemaat minggu ini. Majelis Jemaat GKS Sampit mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 57 orang warga jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 16 keluarga yang berulang tahun dalam minggu ini. Nama-nama yang berulang tahun dapat dilihat melalui PDF Berita Jemaat Minggu 28 Februari 2021. Ibadah minggu yang dilaksanakan di gereja dalam era adaptasi kebiasaan baru menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah di gereja karena kondisi tertentu, dapat mengikutinya secara langsung dari rumah masing-masing pada jadwal yang telah ditentukan melalui siaran langsung atau live streaming di kanal YouTube GKS Sampit. Amplop kolekte ibadah minggu dan persembahan syukur dapat diserahkan pada saat mengikuti ibadah di gereja atau juga dapat diserahkan ke kotak persembahan yang tersedia di depan kantor Majelis Jemaat GKS Sampit setiap jam kerja. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau mempersembahkan persembahan syukur secara non-tunai, dapat menyampaikan persembahannya dengan cara ditransfer langsung ke rekening BNI dan Bank Kalteng atas nama Majelis Jemaat GKS Sampit, atau melalui aplikasi QRIS BNI seperti Link Aja, OVO, GoPay, dan Dana. QRIS tersebut dapat di-scan pada saat live streaming ibadah minggu, di lembaran berita jemaat, dan di papan QRIS di depan pintu gereja dan kantor. Sehubungan dengan wabah COVID-19 yang melanda dunia saat ini, dan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur, maka Majelis Jemaat menghimbau kepada warga jemaat GKS Sampit yang meminta pelayanan khusus ke rumah seperti jemaat rumah, persekutuan doa, ibadah rumah tangga, kedukaan, pernikahan, dan lain-lain supaya menyampaikan informasi dengan keterbukaan dan tidak merahasiakannya kepada tim pelayanan apabila sedang dalam keadaan ODP, PDP, OTG, atau isolasi mandiri, supaya tim pelayanan bisa mengambil langkah-langkah pelayanan yang tepat. Mengacu kepada hasil persidangan Jemaat GKS Sampit tanggal 1 Februari 2020, Majelis Jemaat sepanjang tahun 2020 hingga 2021 menyampaikan sosialisasi pemindahan makam warga jemaat GKE yang ada di Simpong ke pemakaman Kristen Jalan Jenderal Sudirman kilometer 6,5. Karena itu, selama masa sosialisasi ini, bagi warga jemaat yang memiliki keluarga yang dimakamkan di komplek pemakaman Kristen Simpong, dapat melaksanakan pemindahan makam keluarganya berkoordinasi dengan majelis jemaat. Apabila setelah masa sosialisasi ini berakhir, masih ada tersisa makam warga GKE di Simpong, maka majelis jemaat akan memindahkannya secara massal pada tahun 2022.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Majelis Jemaat GKS Sampit, Jalan Ahmad Yani nomor 10 Sampit setiap jam kerja. Sesuai hasil keputusan sidang pertama Majelis Jemaat GKS Sampit tahun 2021, tanggal 6 Februari 2021, salah satu program prioritas adalah penggalangan dana untuk pengadaan kelengkapan alat multimedia dan LCD proyektor di Gereja Eka Sinta dan Parapah. Mohon partisipasi jemaat lingkungan 1 hingga lingkungan 7 dalam penggalangan dana tersebut. Adapun bantuan atau sumbangan yang Bapak Ibu berikan dapat disalurkan melalui pengurus lingkungan masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan cara mendisiplinkan diri pada protokol kesehatan, seraya berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini bersama saya Felicia Lisa Putri dan tim multimedia yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan keberadaan kita dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah saat ini, kita masuk dalam saat yang teduh. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimohon berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan menyanyi lagu tema bulan Februari dengan judul Setia Melayani. Korbankan dirinya
Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara ketiga. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita, Yesus Kristus, mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulinya. Mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu di tempat yang maha tinggi. Ya Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu
Kami mengaku, kami memohon pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah, kami mengaku sering berbuat dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, seringkali kami berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat di hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu, bagaimanapun kami menutupinya. Tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami, namun kami seringkali lalai tentang kasih karunia-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami memohon, hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ubahlah hidup kami menjadi baru dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah permohonan doa kami yang tidak sempurna. Doa ini kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari sekalian, untuk mendengarkan berita anugerah Allah, jemaat dimohon berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25 yang mengatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Silakan duduk. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab yang terambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 7 dengan perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa, besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tiba saatnya kita akan menyaksikan sebuah video puji-pujian yang dipersembahkan oleh Jemaat Lingkungan 7 dengan judul Dunia Ini. Dalam genggaman
Luar biasa, terima kasih pengurus dan jemaat lingkungan 7 sudah menyampaikan persembahan pujian bagi Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pada kesempatan ini. Saudara-saudari sekalian, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini, yaitu dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Sebelum kita bersama-sama membaca dan belajar dari firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di surga, terima kasih karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kuasa kasih karunia Tuhan terus melimpah dalam hidup kami, dan kami dimampukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini. Ajar kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu, didik kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami senantiasa seturut dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan bacakan nas ini bagi kita semua. Di bawah judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berparinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun bagi segenap jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, selamat pagi, salam.
Terpujilah nama Tuhan, karena hari ini kita boleh memasuki Minggu Sengsara yang ketiga dalam rentetan minggu-minggu sengsara yang kita peringati selama 7 minggu ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita merasakan suka dan duka yang mesti kita alami. Tidak pernah dalam hidup kita terus merasakan suka saja, atau tidak pernah dalam hidup kita terus merasakan duka saja. Suka dan duka datang silih berganti. Hari ini saya mengambil tema dalam khotbah ini, yaitu kita hidup karena sengsara Kristus. Minggu-minggu sengsara yang kita peringati dalam 7 minggu berturut-turut ini merupakan kesempatan bagi kita untuk dapat merasakan, meresapi, menghayati akan sengsara yang dialami oleh Kristus karena kasih cintanya kepada kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sepanjang 7 minggu berturut-turut ini kita berusaha mengintrospeksi diri kita, bagaimana hidup kita ini, apakah sepadan dengan sengsara yang dialami oleh Kristus, akan penderitaan yang telah Kristus rasakan dan alami bagi kita pada saat ini. Kalau kita ingat pada minggu yang kemarin dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12, bagaimana hidup kita sebagai hidup orang-orang yang telah merasakan, menghayati akan penderitaan dan sengsara Kristus. Tidak ada lain, yaitu hidup yang seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan juga rendah hati. Kehidupan yang demikian yang mesti terus kita camkan dalam hidup kita, praktikkan dalam hidup kita setiap hari. Nah, maka pada minggu ini, bagaimana sikap hidup kita, bagaimana cara hidup kita sebagai orang-orang yang sudah menghayati, merasakan, meresapi akan sengsara dan penderitaan Kristus itu di dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mengapa Kristus mesti menderita bagi kita? Mengapa Ia rela menderita bagi kita? Tidak ada lain ialah Yesus menderita sengsara karena kasih-Nya kepada kita ini. Ia rela menderita untuk ini. Terus terang Ia sampaikan kepada para murid, Ia mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada sesudah 3 hari. Itu menggambarkan bahwa Yesus mengetahui akan apa yang akan dialaminya ke depan. Mengapa Ia rela melakukan itu? Karena semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Rela untuk menderita, sengsara, mati bagi kita karena Ia sangat-sangat mengasihi kita. Itulah alasannya mengapa Allah rela berkorban dalam Yesus Kristus, sengsara, menderita bagi kita. Kalau kita ingat misalnya ada sebuah lagu yang dibuat orang dengan judul Via Dolorosa atau Jalan Sengsara atau Jalan Penderitaan, itu sering dinyanyikan kalau misalnya waktu Jumat Agung, yang mengatakan atas Via Dolorosa, jalan yang penuh dengan derita, Ia tetap datang bagaikan domba yang keluh, Ia tetap melangkah, tidak ada lain karena kasih-Nya kepada kita semua. Kita merasakan hal ini. Kita menyadari kita hidup dalam kesempatan ini hanya karena kasih karunia Allah tersebut. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, iblis berusaha mengacaukan akan jalan penderitaan yang mesti dialami oleh Kristus. Kalau kita ingat pencobaan iblis di padang gurun kepada Yesus, tidak jalan.
Iblis menawarkan begitu banyak macam kemewahan, kenikmatan hidup dunia ini. Hanya asal satu, kamu menyembahku, kata iblis pada Yesus. Tapi iblis tidak bisa mengalahkan Yesus. Iblis harus pergi daripadanya. Tapi ia tidak menyerah. Bagaimana caranya jalan penderitaan ini harus berhenti? Petrus, orang terdekat yang bersama-sama dengan Yesus. Dari sana ia mengatakan, ditariknya Yesus oleh Petrus, ditegurnya Yesus. Apa yang ditegurnya? Dalam kitab Matius pasal 16 ayat 22, Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Mengapa Petrus berpikir demi mengatakan demikian? Karena ia membayangi, ia merasakan dan mengharapkan bahwa Yesus adalah Mesias yang memulihkan kerajaan Israel. Yesus yang memerdekakan Israel, kerajaan Yehuda, dan menjadi kerajaan yang kuat. Permintaan ibu dari anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus, kepada Yesus, nanti kalau kamu sudah menjadi raja, menjadi pimpinan penguasa, tempatkanlah anak saya di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Pemahaman mereka, pemikiran mereka adalah pemikiran tentang kerajaan duniawi yang akan dibangun oleh Kristus, Mesias yang berkuasa. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca nas di atasnya tentang pengakuan Petrus, sebenarnya Petrus sudah tahu engkau adalah Mesias dari Allah. Maka Yesus mengatakan, itu berasal dari Allah memberitahukan kepadamu. Mesias yang dialami oleh Kristus adalah Mesias yang menderita. Maka oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Kristus yang menderita, Kristus yang rela mati bagi kita. Maka hidup kita adalah hidup yang senantiasa memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Kehendak Allah, keinginan Allah, tujuan dari apa yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan ciptakan kita semua dengan maksud Allah sendiri. Allah menuntun kita dan membimbing kita untuk mencapai kepada tujuannya. Tujuan kehidupan dari setiap orang percaya adalah memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Maka pikirkanlah kehendak Allah itu di dalam hidup kita. Yang kedua adalah menyangkal diri. Kita rela harus meninggalkan segala hal yang menjadi kenikmatan duniawi karena kita percaya, yakin dan setia kepada Kristus. Ada banyak tantangan kita. Ada banyak yang harus kita alami. Bagian memikul salib bukan hal yang mudah, tapi karena iman percaya kita, keyakinan kita bahwa hidup kita bersama-sama dengan Allah, maka kita mampu untuk memikul salib itu. Terus menerus sepanjang hidup kita. Maka siapa yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tidak berhenti, terus menerus memikul salib terus menerus sepanjang hidup kita. Jangan mengira bahwa setelah kita percaya kepada Yesus lalu semuanya merasa enak, tidak ada penderitaan, tidak ada sengsara lagi, hidup kita senantiasa sukses. Jangan seperti itu. Tapi juga jangan juga mengatakan, ikut Yesus saya pasti menderita. Tidak. Hidup di dalam Kristus adalah hidup dalam sukacita karena kita tahu bahwa hidup kita menuju kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Hidup kita setapak demi setapak yang kita jalani ini adalah kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan sengsara Kristus yang dialami, yang telah dipersembahkannya kepada kita. Maka kita tidak akan dapat menyamai akan kasih Allah yang telah diberikan pada kita. Tetapi hidup kita harus sepadan,
lama-lamanya menjalani hidup kita di dalam Kristus Yesus. Yang terakhir, mengikut Yesus ya harus berani, tidak malu untuk menyatakan imannya kepada Yesus Kristus kepada banyak orang. Percaya, yakin, akulah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka dalam pengakuan iman kita menyatakannya dengan tegap. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Aku. Tidak ada orang lain. Aku. Kepercayaan iman kita masing-masing dalam hidup kita. Menyatakan akan kasih karunia Allah. Kita berani mengakui hal ini. Karena kata firman, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kita harus berani menyatakan iman kita sepanjang hidup kita. Keyakinan iman kita pegang terus sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu sekalian, dengan segala hal yang kita jalani dalam hidup ini, banyak macam tantangan di masa-masa sulit seperti ini, bukan menjadi alasan kita untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus, tapi malah semakin menguatkan kita, meneguhkan kita. Bahkan dengan segala hal yang kita jalani pada saat ini, pekerjaan kita, usaha kita, tugas tanggung jawab kita masing-masing. Para petani pekebun menyatakan kesungguhan imannya kepada Kristus melalui hidupnya sehari-hari. Kita yang bekerja dalam perusahaan, di dalam pemerintahan, para pejabat, orang-orang karyawan, semuanya kita masing-masing mempersaksikan, menyatakan iman kita pada Kristus. Caranya adalah hidup dengan memperlihatkan teladan Kristus bagi banyak orang. Teladan Kristus. Kita ini adalah saksi hidup. Surat Kristus yang terbuka, yang dinyatakan kepada banyak orang dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Memperkatakan Kristus melalui hidup kita, yang diperlihatkan kepada banyak orang agar nama Tuhan dimuliakan. Itu adalah waktu kita, kesempatan kita yang Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini. Kita harus berani untuk menyatakan ini. Maka dalam hidup kita sehari-hari melayani Tuhan dengan segala talenta, bakat, dengan segala kehidupan kita, pekerjaan, tugas tanggung jawab kita, tidak ada lain adalah untuk memuliakan Tuhan ini. Itulah tujuan hidup kita, yang menjadi bagian dari keyakinan iman kita, percaya kita bahwa hidup kita ini adalah anugerah karena sengsara Kristus ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk sejenak dalam saat teduh. Mari kita saksikan persembahan pujian secara virtual dari SPPer Jemaat Lingkungan 1. Dipersilakan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi.
Terima kasih pada Super Lingkungan 1 yang sudah menyampaikan persembahan pujian bagi Tuhan yang kita sudah dengarkan dan saksikan bersama. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan pelaksanaan sakramen baptisan kudus untuk satu orang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Karena itu saya mengundang orang tua dan saksi sama dengan anak yang akan dibaptis ini untuk mengambil tempat di depan. Dipersilakan. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan kudus. Ia bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dalam Markus 10 ayat 13-16, Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak dan berkenan memberkati mereka. Mari kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan mensucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Yang kedua, apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah,
Ya, saya berjanji. Serahkanlah anak ini kepada Tuhan, terimalah baptisan kudus. Jose Immanuel Sibarani, saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah sumber segala rahmat yang dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya Ia yang memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan mensucikan saudara oleh rahmat-Nya. Amin. Berdoa, mari kita berdoa dalam doa syukur. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris surga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapa dan Ibu anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah mereka dan anak ini, sehingga mereka dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, dan saksi, kami menasihati kepada saudara-saudara sekalian, supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak saudara dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa, bawalah ia masuk ke gereja agar sejak kecilnya ia menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara semua. Amin. Silakan kembali ke tempat. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Terpujilah Engkau ya Allah dalam Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kami, kasih yang tak terhingga. Di dalam sengsara Kristus kami belajar akan kasih karunia-Mu yang memberikan kepada kami kemenangan. Kristus yang rela mati bagi kami. Atas segala dosa-dosa kami, Allah mengampuninya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi seorang anak Jose Immanuel Sibarani. Tuhan memberkati kehidupan anak ini dalam segala pengasihan-Mu, dan segenap orang tua, segenap keluarga, Tuhan senantiasa memelihara mereka. Allah di surga, dalam kesempatan ini kami bersyafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan berkatilah bangsa ini Tuhan. Tuhan jaga pelihara bangsa ini. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkatinya. Pemerintah di daerah Kabupaten Kotim sampai ke pelosok desa. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa pemerintah di daerah Kotim ini telah dilantik 2 hari yang lalu. Pemimpin yang baru ini Tuhan Engkau pelihara, Engkau jaga. Berikanlah hikmat agar mereka memimpin daerah Kabupaten Kotim ini dengan baik, dalam penyertaan Tuhan, agar semua kehidupan masyarakat di daerah ini penuh dengan aman, damai, sejahtera. Tuhan Allah di surga, kami berdoa bagi segenap gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi.
Tuhan memberkati gerejamu, pakailah gerejamu untuk menyatakan kasih karuniamu bagi dunia ini. Gereja Kalimantan Evangelis dari seluruh tingkat sinode, resort sampai ke jemaat, Tuhan berkatilah. Para pekerja gereja, para penatua, diakon, penginjil, pendeta, pekaris, guru agama, guru sekolah minggu, setiap orang yang membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan jemaat, Tuhan berkati. Kami berdoa dalam kesempatan ini Tuhan untuk jemaat GKI Sampit. Tuhan berkatilah jemaatmu untuk senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa dalam kesempatan ini Tuhan bagi jemaatmu yang sedang sakit, pulihkan dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang berduka cita, Engkau hibur dan kuatkan mereka. Dan bagi mereka yang bimbang, Engkau teguhkan, kuatkan iman percaya mereka untuk senantiasa beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk segenap kegiatan-kegiatan dari Jemaat GKI Sampit sepanjang 1 tahun ini. Tuhan memelihara setiap kegiatan program yang dilakukan hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah di surga, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini, baik yang ada dalam gereja ini maupun bagi jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan rawat, lindungi kami semua. Biarlah pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam hidup kami setiap hari. Kasih berkat-Mu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Waktu demi waktu yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami, kiranya menjadi kehidupan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para petugas yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Bagi pengurus lingkungan 7, bagi pianis, song leader, operator sound system, proyektor, multimedia, petugas protokol kesehatan, koster, dan semua kami yang boleh ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan senantiasa memelihara, memberkati dalam hidup kami. Segenap keinginan, harapan, cita-cita, rencana hidup kami semua ini Tuhan, segenap jemaat Tuhan dalam kesempatan ini biarlah kami serahkan dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan doa kami di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Persembahan diserahkan melalui kotak yang tersedia di depan secara tertib dan teratur. Terlebih dahulu deretan bangku ganjil 1 dan 3, kemudian deretan bangku genap 2 dan 4. Keluar dari sebelah kanan dan kembali lagi ke bangku dari sebelah kiri. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, dapat menyerahkan ke kotak persembahan yang tersedia di depan kantor majelis jemaat setiap jam kerja, atau ditransfer ke nomor rekening majelis jemaat GKI Sampit melalui link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan cara di-scan melalui QR Code Majelis Jemaat GKI Sampit yang tersedia di meja penerima jemaat di masing-masing gereja atau di lembaran berita jemaat, dan juga di tayangan ibadah minggu
di kanal YouTube GKE Sampit. Nas pengantar. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat ke-7 dan ke-8. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Tuhan Allah, terpujilah namamu. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami selalu mengucap syukur kepadamu atas kesehatan, berkat dan anugerah yang senantiasa Engkau beri kepada kami. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati persembahan ini agar kiranya dapat berguna untuk kemuliaan namamu di dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru yang berjudul Kita Sudah Ditebus Olehnya. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan kata-kata pengutusan dan juga menerima berkat Tuhan.
Dengarkanlah kata-kata pengutusan ini dari 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Saudara-saudari sekalian, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami seluruh yang bertugas pada ibadah pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya disilakan untuk Bapak Ibu sidang jemaat untuk duduk kembali dan mengambil saat yang teduh. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini dan sampai berjumpa kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.